Kita istighfar 20.000 lagi sekali. Kita beramal dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi seumur hidup. Ada jaminan keterima? Nggak ada. Kalau Rasul udah jelas, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Buat Rasul, buat kita ada jaminan. Makanya setiap habis ibadah kita bilang Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana, begitu kan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina, begitu kan? Setiap habis ibadah kita minta Rabbana taqabbal minna. Itu berarti amal ibadah kita masih diambang keraguan. Kalau kita sudah tahu begitu, maka jangan pernah sombong dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Jangan pernah sombong dengan ilmu yang udah kita pakai, yang udah kita pelajari. Jangan pernah sombong dengan nama besar, mau kiai, mau habib, mau ulama, mau siapapun manusianya. Nggak boleh sombong. Kenapa? Karena nggak ada jaminan itu diterima atau tidak. Tapi kalau dosa pasti diterima. Dosa pasti diterima. Makanya astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku. Menyesal berarti sudah pasti keterima karena dicatat. Tapi kalau amal ibadah kita, sekali kita terlalu pede, hati-hati. Kadang-kadang di akhirnya tergelincir karena mudah sekali kita mendengus dan mencibir kepada orang lain. Makanya innaka antat tawwabur rahim, Allah Maha Penerima taubat. Terus kita taubat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tub alayya ar-rahim, Allah yang Maha Rahim. Kita sekarang maksiat enggak maksiat, ngaji enggak ngaji, ibadah enggak ibadah, giliran waktunya makan memakan bareng, betul enggak? Ayam makan, anjing juga makan, babi juga makan, begitu kan? Ular makan, kalajengking makan, semua makan. Manusia mau yang ibadah ataupun kagak, judulnya hamba Allah, umatnya Rasulullah, makan di dunia. Tapi giliran di akhirat beda lagi. Jadi kalau sekarang kita nggak ibadah pun dapat rezeki sama Allah, dikasih rezeki, dikasih jalan keluar mudah oleh Allah, rahmannya Allah. Tapi khusus buat kaum muslimin nanti di akhirat, yang muttaqin itu ar-rahim. Ini hanya khusus untuk muslimin yang betul-betul muttaqin, abidin, yang betul-betul taibin, taubat kepada Allah, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmatnya Allah ini tidak akan pernah kita bisa masuk surganya Allah atau melihat Allah ataupun melihat Rasulullah. Tanpa rahmatnya Allah nggak bisa. Kita istighfar 60.000, pokoknya gue berubah nih 60.000, belum tentu. Manusia nggak punya daya upaya. Manusia itu lemah, tidak mampu. Kadang-kadang dia kiai, dia guru, alim pinter, S3, luar biasa, ngajar orang pinter, tapi kadang-kadang anaknya hancur-hancuran. Karena memang manusia nggak bisa. Kadang-kadang tukang bangunan, rumah orang dibagus-bagusin, rumah dia nggak jadi-jadi. Nah, ini memang itu logikanya aja udah. Intinya bagaimana? Manusia tidak bisa mampu atau tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menentukan dengan keahliannya sendiri. Contohnya kalau memang secara hitungan, pakaian yang paling bagus yang dipakai sama orang tukang jahit, betul gak? Bener gak? Tukang jahit harusnya pakaiannya lebih bagus. Tapi kadang-kadang tukang jahit pakai itu mendaster doang sama kaos kutang, betul kan? Yang laki pakai kaos kutang doang, perempuan pakai daster doang, orang-orang pakai kalungan emas, dia meteran. Tuh, banyak kan? Kenapa? Karena yang bagus-bagus dijual. Nah, ini logikanya. Berarti manusia tidak bisa ditentukan oleh keahliannya sendiri. Sekali lagi, bagus atau tidaknya kita bukan hanya karena ilmu, bukan hanya karena kebiasaan, bukan hanya kepintaran, tapi lebih daripada itu
Allah Subhanahu wa ta'ala punya mau kita jadi bagus. Tanpa ada kehendak Allah tidak akan mungkin. Jangan bangga kita hafal Quran, jangan bangga kita hafal kitab, jangan bangga kita sudah zikir puasa puluhan tahun, bahkan sudah ngambang di air, terbang di angkasa. Tetap hati-hati, tanpa ada keredoan Allah Subhanahu wa ta'ala habis sudah. Kadang-kadang orang dicuji sama Allah bukan cuma jelek doang, dia berbuat maksiat, preman, ahli maksiat, bencoleng, pembunuh, apa segala. Itu satu sisi. Ada lagi yang diuji sama Allah tapi Allah nggak redo, dikasihnya bagus, ngimamin sholat, hafal Quran, ngerti agama. Ini lebih dahsyat azabnya yang akan dia terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar ketimbang preman yang nggak tahu ngaji sama sekali. Hati-hati. Jadi kita jangan pernah bangga dengan kebaikan yang sudah kita bangun. Jangan pernah bangga dengan kemudahan dalam hal taat Allah berikan kepada kita, lantas kita mencibirkan orang, lantas kita meremehkan orang, lantas kita menganggap kita sudah ahli surga, yang lain neraka semua. Nauzubillah min dzalik. Ini belum tentu. Kadang-kadang bisa jadi Allah balik sekejap. Semudah Allah jadikan kita alim dari bego. Buat orang alim sombong, semudah itu juga Allah bakal jadikan dia bego, walaupun dia sudah alim. Jadi kita hati-hati, jaga pelihara anggota kita, badan kita, hati kita, lahir batin kita, jangan sampai terjerumus dari keterlenaan dengan kemudahan, kebanggaan, kesombongan dan segala macam. Lalu kemudian kita terusin, Allahumma ja'alni minat tawabin. Habis minta diterima taubat, minta selamat daripada maksiat, di sini kita berdoa lagi, Allahumma ja'alni, diajari nama Rasul. Ini bukan pinter-pinteran Imam Ghazali ngarang doa, bukan pinter-pinteran Imam Nawawi ngarang doa, tapi ini hadis Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minat tawabin. Minta taubat kadang-kadang nggak jadi taubat, ya kan? Minta tepung kadang-kadang nggak jadi bikin kue, bener gak? Tepungnya mau dipinta, kuenya kagak. Ya itu kadang-kadang tumpah, kadang-kadang apa. Taubatnya udah bagus, keluar dari masjid ngeliat sepatu bagus dicolong 4 orang, belaga lupa, dagalah helm bagus diambil, pas sudah ketahuan lupa gua, begitu. Nggak ada tuh kawan kita yang begitu tuh. Gitu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang taubat, yang kembali kepadamu. Sekian lama kita berlupa, sekian lama kita sombong, sekian lama kita salah, kembali kepada Allah. Ay minadz dzunubi warraji'ina 'anil 'uyub. Kita kembali kepada Allah, ke jalan Allah lagi dari perbuatan dosa selama ini. Mungkin salah kita selama ini luar biasa banyak, kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, kepada bapak kita, kepada ibu kita, kepada kawan kita, kepada pasangan kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada paman kita, kepada siapa saja kita banyak salah. Maka tawabin, kembali kita kepada Allah, perbaiki, warraji'ina 'anil 'uyubi, dan jadikan kita orang yang selalu mendandani diri kita, memperbaiki diri kita 'anil 'uyub, dari segala cacat celah kita. Kita banyak dosa, banyak cacatnya. Kalau laksana apa, kita ini udah nggak mulus lagi. Kalau dilihat pakai mikroskop batin, udah nggak mulus lagi. Ada yang kayak curut mukanya, ada yang kayak alafu, ada yang kayak kirin, ada yang macam-macam manusia itu. Kalau di mata-mata muka syifin itu banyak. Saya pernah ngobrol sama beliau mursyid kamil yang sudah meninggal itu cerita, sampai saya ngobrol sama Mbah Mangli, sama Mbah Lim, sama itu beliau ngeliat orang kamahaza begini, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat semua daripada itu. Kadang-kadang dia lihat orang kayak tikus, kadang-kadang baunya kayak curut apa, naudzubillah min dzalik, padahal dia baru pakai minyak wangi, padahal baru wudu, tapi tetap kelihatan. Nah ini di dunia, bagaimana di hadapan Allah kelak.
ada yang kama khinzir, kamal kalab, kayak seperti babi, seperti anjing, nauzubillah. Ada yang kama onta, itu ada yang seperti onta, seperti kambing, nauzubillah min dzalik. Ini apa? Cerminan daripada watak hati dan kelakuan kita. Itu kadang-kadang sudah berbentuk. Cuman kalau dimasturkan itu memang sudah Allah janjikan di Al-Quran. Allah tidak lupa terhadap perbuatan orang yang zalim, tapi diakhirkan azabnya sampai kapan? Ila yaumit tashkhasu fihil absar, sampai nanti pada hari tashkhasu fihil absar, semua mata ini mempunyai keinian sendiri. Langsung dia akan ditunjukkan nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat semua.